Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 15 Kota Bekasi, Pak Tari selaku Kaprodi Bidang TKJ, Bu Septi dan Pak Ridla selaku guru pembimbing di sekolah, dan guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, 11 TKJ 1. Ingin memaparkan hasil laporan praktek kerja industri yang bertempat di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi yang beralamat di Jalan Haji Juanda nomor 100 RT 1 RW 5 Kota Bekasi, Jawa Barat. Baik, kita mulai. Berikut laporannya. Baik, kita mulai. Di bab pertama, pendahuluan, ada tujuan praktek kerja industri. Yang pertama, membentuk pola pikir yang membangun siswa atau siswi selama prakerin, supaya siswa-siswi tahu apa itu yang namanya dunia kerja. Yang kedua, mengimplementasikan materi yang selama ini didapat dari sekolah. Maksud dari mengimplementasikan yaitu mempraktekkan teori-teori yang dijelaskan oleh guru di sekolah. Yang ketiga, melatih siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara profesional di dunia kerja yang sebenarnya, supaya siswa-siswi bisa berbicara dengan sopan ketika lagi ketemu atasan atau pegawai di tempat prakerin tersebut. Poin kedua, waktu pelaksanaan praktek kerja industri. Waktu pelaksanaan prakerin dimulai pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 26 April 2021 dengan jadwal 1 minggu 5 hari kerja yang dimulai dari pukul 8 pagi hingga 4 sore dengan memakai sesuai baju yang ditentukan oleh pihak sekolah. Baik, lanjut bab 2, profil perusahaan. Kegiatan perusahaan atau instansi. Di Badan Pendapatan Daerah mempunyai beberapa bagian, di antaranya yang pertama, bagian pelayanan. Bagian pelayanan mempunyai tugas melayani wajib pajak yang ingin mengurus pembayaran pajak dan pengambilan berkas BPHTB yang sudah jadi. Yang kedua, bagian subumum. Bagian subumum mempunyai tugas pembuatan nota dinas dan pembuatan izin prakerin. Yang ketiga, bagian atau ruangan sekban yang mempunyai tugas penomoran undangan keluar dan penomoran surat keluar. Yang keempat, bagian pendapatan mempunyai tugas penginputan DHOP atau data himpunan objek pajak dan penginputan nota dinas. Selanjutnya di bab 2 ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang pertama, kepala badan. Kepala badan mempunyai tugas membantu wali kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan. Yang kedua, sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis, administratif, kegiatan, dan ketatausahaan. Dan ada juga bagian dari yang lainnya. Saya tidak bisa menyebutkan dan menjelaskan satu persatu. Poin selanjutnya, job deskripsi bagian industri atau instansi. Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah adalah tempat untuk mengurus pajak, baik itu pajak tanah maupun pajak yang lainnya. Di Bapenda terdapat beberapa bagian, salah satunya bagian pelayanan. Di bagian ini juga terdapat 2 prosedur, yaitu prosedur validasi dan konfirmasi administrasi. Validasi yaitu pengesahan berkas yang diterima oleh loket dan sudah memenuhi persyaratannya. Dan konfirmasi administrasi yaitu wajib pajak datang ke Bapenda untuk memberikan konfirmasi tentang harga yang sebenarnya, surat pernyataan, dan foto objek pajak. Dan ada juga BPHTB. BPHTB adalah pungutan atas biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Contoh dari BPHTB diantaranya jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, dan lain-lain. Badan Pendapatan Daerah di Kota Bekasi mempunyai 3 lantai. Lantai yang pertama, seperti yang dijelaskan sebelumnya, adalah bagian pelayanan, yaitu tempat untuk melayani masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak. Di lantai kedua terdapat ruangan sub umum, sekban, ruang arsip, dan ruang kaban, kepala badan. Di lantai 3 terdapat ruang wasdal dan pendapatan. Selanjutnya, bab 3, pembahasan. Poin pertama, hambatan atau kendala selama praktek kerja industri. Selama prakerin saya mengalami beberapa hambatan, diantaranya kesulitan berkomunikasi ketika pertama kali terjun ke dalam tempat prakerin. Yang kedua, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru di awal prakerin. Yang ketiga, kesulitan membedakan bagian-bagian ruangan yang ada di Badan Pendapatan Daerah. Selanjutnya, cara mengatasi masalah selama prakerin. Yang pertama, harus lebih banyak bertanya jika mengalami kesulitan. Yang kedua, harus memulai pembicaraan agar lebih mudah akrab. Yang ketiga, setiap saya diperintahkan mengantarkan berkas, saya berusaha menghafal ruang-ruangannya. Selanjutnya, ada hasil kerja praktek kerja industri. Hasil kerja prakerin yang saya dapatkan selama 3 bulan di Bapenda. Yang pertama, saya dapat lebih mengerti cara mengoperasikan Microsoft Excel. Yang kedua, dapat lebih paham proses mendistribusikan perubahan data dari wajib pajak. Yang ketiga, saya diajarkan untuk menjadi tanggung jawab atas hal yang saya kerjakan. Selanjutnya, bab 4, penutup. Kesimpulannya, setelah melakukan kegiatan praktek kerja industri di Badan Pendapatan Daerah, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru yang tidak diajarkan di sekolah. Kita biasa diajarkan teori di sekolah, dan di tempat prakerin kita akan mempraktikannya. Pada intinya, kegiatan prakerin sangat berguna untuk mengembangkan apa yang sudah diajarkan di sekolah. Prakerin ini bisa dikatakan sebagai pelengkap serta proses pematangan agar siap ketika sudah terjun di dunia kerja. Poin terakhir yaitu saran. Yang pertama, aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk siswa atau siswi yang akan melaksanakan prakerin ini dibekali terlebih dahulu mengenai kemampuan dalam mengoperasikan komputer, seperti penguasaan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Penguasaan akan dasar-dasar jurusan seperti perakitan komputer, instalasi komputer, dan pemasangan jaringan komputer LAN maupun WLAN. Yang kedua, aspek perilaku. Untuk siswa-siswi yang akan melaksanakan prakerin harus berperilaku yang baik, bertanggung jawab, disiplin, memiliki tata krama, dan sopan santun. Tujuan saya melaksanakan prakerin supaya dapat belajar di suatu tempat kerja baik di bidang usaha maupun di bidang industri, agar paling tidak saya memperoleh ilmu pengetahuan dasar yang akan saya terapkan dalam dunia usaha atau dunia industri setelah lulus. Karena tempatnya cocok dengan pekerjaan yang insya Allah ingin saya lanjutkan ke depannya. Kegiatan prakerin saya selama 3 bulan di Bapenda, yang pertama, memisahkan berkas perubahan data dan restitusi. Ketika berkas diterima dari loket penerimaan, lalu diberikan kepada bagian pelayanan untuk dipisahkan bagian-bagiannya. Kemudian print tanda terima di website Bapenda untuk diperiksa kembali. Lalu ditulis di buku penerimaan berkas untuk didistribusikan ke bidang wasdal atau pengawasan dan pengendalian, dan PAD pendapatan asli daerah. Yang kedua, menerima berkas konfirmasi administrasi. Berkas konfirmasi administrasi dari loket masuk ke bagian pelayanan, lalu di-print tanda terima untuk diperiksa kembali. Setelah itu, ketika ada tanda terima masuk dari wajib pajak, lalu berkas diberikan kepada pegawai yang mengerjakan konfirmasi administrasi tersebut.
Setelah selesai dikonfirmasi oleh pegawai, kemudian divalidasi memakai website EBPHTB. Selanjutnya, berkas distempel untuk ditandatangan oleh Kepala Bidang Pelayanan, Kabid, Sekban, dan Kaban. Yang ketiga, verifikasi berkas konfirmasi administrasi. Berkas yang sudah ditandatangani diproses kembali untuk dipisahkan antara berkas untuk arsip oleh Bapenda dan untuk diberikan kepada wajib pajak. Selanjutnya, ketika ada tanda terima dari wajib pajak masuk pada saat itu, berkas dikeluarkan untuk wajib pajak tersebut. Melakukan scan berkas. Berkas yang sudah diterima wajib pajak, arsip Bapenda dikembalikan lagi ke petugas untuk di-scan. Scan berkas menggunakan alat scan dan diinput ke komputer. Setelah berkas diinput ke dalam file supaya sewaktu-waktu jika ada kehilangan berkas bisa mencari berkas tersebut. Yang kelima, menulis tanda terima untuk wajib pajak. Jika ada wajib pajak yang ingin mengambil berkas BPHTB, maka tanda terima dari wajib pajak tersebut ditulis ke dalam buku keluar. Yang keenam, penomoran undangan keluar surat yang turun dari salah satu bidang yang sudah ditandatangani, lalu surat tersebut diberi nomor dan tanggal. Selanjutnya, surat tersebut diberikan ke masing-masing. Yang ketujuh, melakukan input berkas perubahan data. Berkas yang sudah turun dari bidang PAD diperiksa kembali dan diinput ke dalam Microsoft Excel untuk mencatat hasil dari perubahan berkas tersebut. Persyaratannya cukup membawa surat izin dari sekolah untuk melakukan prakerin di Bapenda, dan ketika sudah dikonfirmasi oleh pihak Bapenda, nanti akan diberi kabar kapan akan dimulainya prakerin tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini, dengan adanya kegiatan prakerin ini dapat kami simpulkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat. Kami mendapatkan banyak pengalaman untuk tahu apa itu dunia kerja, yang pasti akan sangat bermanfaat untuk kami ke depannya. Selain itu, praktek yang dilakukan juga sangat membantu dalam meningkatkan potensi. Cukup sekian presentasi laporan praktek kerja industri dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.